Ngomong-ngomong cuan nih, gimana Mbak hasil dari usahanya? Jadi kalau kita hitung-hitung per bulan bisa 3 kali lipat mungkin dari gaji. Wow, 3 kali lipat dari Mbak. Saya juga pengen dong usaha. Hai semuanya, welcome back to our channel Twin Boys. Nah teman-teman, hari ini Mama Twin gak sendirian loh, tapi kita kedatangan tamu spesial. Nah kenapa sih ada seorang wanita spesial di sini? Langsung saja ya kita tanya namanya. Oke Mbak, siapa namanya? Suci. Suci, Ya. wow Suci namanya, Suci orangnya. Oke, Mbak Suci tinggal di mana ya Mbak? Tangkiling, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh di Kalimantan Tengah. Nah kita teman-teman kita itu tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, Mbak Suci kegiatan sehari-harinya apa ya? Bekerja. Bekerja di mana? Saya bekerja di BCU, Sekolah Bina Cita Utama. Nah, di situ saya sebagai guru pendamping untuk mengajarkan perkebunan permakultur. Wow, permaculture. Ya. Selain bekerja nih, kegiatan apa yang Mbak lakukan sehari-hari biasanya? Nah, saya sih ada sedikit usaha di rumah. Usaha? Ya. Jadi saya usahanya sebagai kuliner. Di bidang kuliner? Iya. Wow, apa aja itu Mbak? Untuk awalnya sih kita tidak makanan berat ya. Kayak Uh-uh. untuk awal-awal tuh kita kayak adakan kayak snack-snack. Oke. jajan- Makanan ringan ya berarti ya? Terus ya sedikit cerita ini kita ya. Iya. Awal-awalnya kita adakan kayak makanan berat seperti nasi. Itu sebenarnya awalnya itu orang yang membuka jalan pikiran saya. Orang? Iya, karena awalnya itu kita rencana buka kedai kecil-kecilan, terus ada customer yang datang terus tanya, kan karena menu yang ada itu cuman kayak ya sudah biasa dibeli orang ya, Iya. sudah ada yang banyak yang jual, terus orang itu bertanya sama saya, ada nggak sih yang jual nasi jagung gitu? Nasi jagung? Iya. Wah, padahal sekarang nasi jagung susah ya. Kalau Iya, zaman dulu dan- mungkin kan mudah gitu untuk dapatin nasi jagung ya. Dan itu memang nggak ada orang yang jual kan. Nah, terus saya bilang, ibu mau ya bu makan nasi jagung, bukannya itu makanan orang zaman dulu. Nah Iya. kebetulan yang nanya tuh orang Dayak. Nah, Orang Dayak biasanya iya. kan kalau nasi jagung itu orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa gitu suka nasi jagung. Nah dan kebetulan itu orang Dayak yang nanya. Habis itu bisa saya buatkan bu. Itu hanya awal kita coba-coba kan. Jadi akhirnya dia pesan 10 porsi untuk hari pertama. Jadi 1 minggu sekali saya buatkan untuk dia gitu kan. Terus saya tanya sama dia, gimana bu rasanya? Saya suka gitu Iya. kan. Nah, Jadi langganan tuh. Iya, jadi langganan. Wow, Awal luar buka biasa. usahanya sih di situ untuk makan beratnya. Nasi gitu. jagung aja ya Mbak? Ya awalnya nasi jagung aja. Terus saya punya ide-ide lain karena saya membuka usaha itu yang tidak dijual oleh orang lain. Gitu. Wow, kreatif banget ya. Kalau tentunya kalau kita misalkan jual yang sudah biasa orang jual ya nanti banyak saingan ya. Ya, jadi good kita itu idea. cari menu yang nggak ada orang jual gitu. Wow, kreatif banget Mbak idenya. Selain nasi jagung, apalagi tadi yang Mbak sampaikan nasi jagung sama snack makanan ringan, Iya. apa aja? Kalau snacknya sih kita adakan itu kayak kalau donat sih biasa ya, donat biasa. Terus kalau untuk lapis itu biasa. Tapi di sini kan lapis biasanya tuh rasa kayak warna-warnanya tuh kayak stroberi warna merah, hijau dan sebagainya. Nah kalau di sini kita buat itu kayak yang paling unik. Unik. Iya. Kue lapis Iya, unik. Apa unik. sih yang membuat dia unik dari Nah. kue-kue lapis yang lain? Sebenarnya itu simple aja dan nggak terlalu ribet juga sih ya, karena kita memakai kayak warna-warna alami gitu. Wow, berarti back to nature ya? Iya. Pewarna alami, Pewarna. lebih sehat tentunya ya Mbak ya? Iya betul. Oke.
Nah, di sini kita menggunakan bunga telang. Bunga telang untuk pewarna si kue tersebut. Wow, bunga telang, teman-teman. Teman-teman gimana? Sudah kenal belum dengan bunga telang? Kira-kira selain dibuat kue, bunga telang bisa dipakai untuk apa lagi ya, Mbak? Minuman bisa. Minuman juga bisa. Makanan juga bisa. Mbak Suci jual minuman dari bunga telang juga? Iya. Wow. Jadi- Makanan apa? Seperti apa, Mbak? Selain kue lapis? Jadi kita buat makanan itu kayak nasi biru. Nasi biru. Iya. Nasi Belum pernah kan dengar kan nasi belum, biru? belum. Nasi biru. Iya. Saya jadi penasaran nih. Oh boleh, kebetulan saya juga ada bawa. Wah, serius? Teman-teman, ternyata Mbak Suci bawa nih. Saya udah gak sabar pengen tolong cicipin. ya, dibawakan ke sini. Tolong. Nah, Wow. jadi di sini kita juga bungkusnya pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Iya. Coba kita lihat dulu ya. Kenapa sih Mbak pakai daun pisang? Nah, karena di sini kita untuk mengurangi Teman-teman. sampah plastik. Wah, keren banget ya. Jadi Iya. tidak hanya untuk mencari keuntungan sendiri, Iya. tapi Mbak Suci juga tetap peduli terhadap lingkungan. Wow. Ini udah nggak sabar nih sebenarnya pengen cobain. Wah, dari aromanya ini yang apa, Mbak? Itu yang kayaknya bunga telang deh. Surprise. Coba ya kita lihat ya, apakah yang buatnya hafal dengan isinya. Mari kita lihat. Bunga telang ciri-ciri nanti warnanya apa? Biru. Oh, biru. Biru. Ya. Benar, teman-teman, coba lihat. Benar sekali tuh. Wow, bisa dilihat teman-teman, ini nasinya warnanya biru. Dan ini bukan menggunakan pewarna Buatan. ya, pewarna buatan ya. Pewarna dari bunga telang. Bunga telang. Oke, kalau dari sini teman-teman, ini ada nasi biru dan juga ayam geprek. Ayam geprek kan lagi booming ya. Beberapa akhir-akhir ini lagi booming. Jadi Mbak Suci idenya bagus banget nih teman-teman. Nasi biru itu sebagai apa ya, yang membedakan dari ayam-ayam geprek yang lain. Ya, Ini apa nih? Itu sayurnya. Oh, ada sayurnya juga. Biasanya kalau di tempat lain cuma nasi sama ayam geprek aja ya. Wow, ini sayurnya ada kacang panjang dengan Udang papai. Udang papai itu udang yang kecil-kecil. Mm-mm. Wow. Jadi di sini kenapa Kak kita pakai kacang panjang sama udang papai? Karena itu yang customer minta. Oh, jadi ini Iya. juga ngikutin apa yang Apa customer yang minta mereka ya? minta, iya. Oke. Dan teman-teman, porsinya itu besar sekali. Mbak Suci boleh spill mungkin harganya berapa ya satu porsi? Kalau harganya sih 10.000 aja. 10.000 Iya. sebanyak ini. Iya. Murah banget. Kenapa di sini kita adakan harga murah ya? Uh-uh. Karena di musim pandemik ini juga orang banyak kesusahan cari uang juga kan. Mm-mm. Jadi kita bisa membantu orang juga. Selain kita dapat rezeki juga, kita juga membagi rezeki kepada yang lain. Wow. Gitu. Jadi kan kalau orang memang usaha ininya, memang mereka untuk usaha pribadi mereka itu kan tidak sebanyak itu. Oke. Tapi karena di sini kita sambil Niatnya. usaha juga membagi rezeki kepada yang Orang lain akhirnya Iya. juga usaha Mbak Suci makin lancar Iya. ya. Oke, teman-teman boleh cobain dulu ya nasi birunya, soalnya saya udah nggak sabar nih pengen cobain. Boleh ya sebentar ya. Bentar. Ini pakai sambalnya, kacang panjang sama nasi biru ya. Mantap, enak banget Mbak. Pengen nambah terus nih Mbak. Gimana dong? Kita syutingnya kita dulu lah. Oke, ini nasi biru. Kalau yang ini apa Mbak? nasi jagung. Nasi jagung. Iya. Oh ini yang tadi dibilang permintaan dari customer. Iya. Boleh coba juga? Boleh? Mbak Suci nggak dapat dong. Ya nggak apa-apa karena saya sudah yang bikin. Sama nih menunya. Ya kalau nasi jagung Wow. biasanya kita menggunakan ikan lajang. Oh ini pakai ikan teman-teman. Beda. Kalau ini ayam bedanya geprek. kalau nasi biru kita menggunakan ayam geprek, Mm-mm. kalau nasi jagung kita menggunakan lajang. Oh sama nih. Nih teman-teman bisa lihat
Kalau nasi jagung warnanya kekuningan ya, karena dia juga tidak menggunakan pewarna ya Mbak Iya. ya, karena kuningnya berasal dari jagungnya itu sendiri. Oke, sama. Sayurnya kacang panjang dengan udang papai. Wah, lengkap banget nih. Ada protein, karbohidrat, dan juga sayur-sayuran. Mau cobain juga ya nasi jagungnya ya. Aduh, bentar ya teman-teman. Rada ribet nih kalau pakai ikan. Sama ya sambal geprek. Beda. Kalau untuk ini untuk nasi jagung itu sambalnya beda, bukan sambal geprek. Jadi itu sambalnya terbuat kayak dari cabai sama bawang. Tidak ada pakai kayak merica dan sebagainya. Karena banyak orang yang nggak kuat dengan merica. Oh iya. Gitu. Gimana rasanya? Haus Mbak. Nah, kebetulan juga di sini saya bawa salah satu minuman favorit di kedai saya. Wow. Gitu kan. Apa itu Mbak? Nah, namanya di sini cincau susu. Cincau susu. Iya. Wow, luar biasa. Teman-teman, ternyata nggak cuman nasi atau snack, tapi juga ada minuman cincau susu. Iya. Nggak Ini salah. sudah masuk ke koran. Wow, luar biasa ternyata. Sudah. Kenapa menggunakan susu Mbak? Biasanya kan kalau cincau itu yang sering saya dengar itu kan terbuat dari menggunakan santan kelapa. Kenapa ini pakai susu? Kita di sini membuat menu yang beda ya. Jadi, Kembali ke ide awal Iya. ya, karena mau berbeda dari yang lain gitu. Gimana bukanya Jadi nih? mungkin diangkat. diangkat. Nah, Oke. kebanyakan kan kalau pakai santan, orang juga ada yang nggak berminat dengan santan kan. Ada yang bisa pakai santan, ada yang nggak mau. Gitu. Oke. Jadi kalau susu mungkin kebanyakan orang Bisa. gitu. Nah, kalau ini dibalikin Itu bawah apa? Gula merah. Susu dan Cincau. Kalau Cincau cincaunya dulu. sendiri diaduk dulu ya. Nah, cincaunya kita buat sendiri ya. Cincaunya buat sendiri? Iya. Kita tanam sendiri. Keren ya. Tanam daun cincau sendiri, terus gulanya sama susunya kita juga buat secara alami dan tidak menggunakan kayak pemanis. Pemanis buatan. Pemanis Wow. buatan. Jadi di sini semua murni. Murni ya. Iya. Semuanya alami. Dari nasinya nasi jagung alami. Dia nasi jagungnya bukan dari yang sudah diolah pabrikan ya, Mbak? Sebenarnya dulu awal-awalnya kalau pembuatan awal itu kan karena belum banyak orang yang beli, jadi untuk awal-awal kita buat sendiri, kita numbuk sendiri hasil panenan kebun. Tapi karena sekarang sudah mendunia, banyak orang yang datang dan order, itu kita terpaksa kita beli dari petani. Petani. Iya, tetap bukan beli dari pabrik kan ya? Iya, Oke. kita belinya dari petani langsung. Tetap mempertahankan kualitas. Mbak, aku nggak sabar nih mau cobain, boleh ya? Boleh dicoba. Luar biasa Mbak, enak-enak semua. Bentar. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya itu bukan pencinta cincau. Tapi setelah saya cobain cincau Mbak Suci ini, kayak ada rasa-rasa asam-asam segernya dikasih itu ya Mbak. Jadi sebenarnya kita itu buatnya teksturnya kita bedakan. Karena kalau untuk pedagang-pedagang yang lain teksturnya kan padat. Ya, kalau ini kita sedikit agak kayak kenyal, kayak jelly. Kita buat sedikit seperti jelly. Jadi beda dari cincau yang dijual dan ini benar-benar warnanya kehijauan. Bukan cincau hitam ya, ini cincau hijau. Dan cincau hijau pun ada beberapa jenis loh. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang jenis daun besar itu beda rasa. Nah, terus kalau daun yang agak lebar tapi pendek itu juga beda rasa. Jadi kalau kita di sini menggunakan daun cincau yang kecil. Jadi Kalau karena saya asal Bali ya. Iya. Jadi
kita menggunakan daun cincau Bali seperti yang kecil-kecil daunnya. Oh, Kalau bukan yang lebar. Bukan. Saya biasanya coba yang merambat. Oh, yang merambat. Uh-uh. Oh, pantesan rasanya juga beda. Ini beda soalnya dari cincau-cincau yang biasa saya coba, karena yang biasa itu kan teksturnya keras ya, sedikit lebih keras kayak agar. Kalau ini lebih ke jelly yeah. dan warnanya hijau. Oh iya Mbak, saya tadi juga ada lihat warna-warna kuning. Apa ya tadi? Mbak Suci selain membawa cincau, tadi saya juga lihat ada yang lain. Iya, di sini kan lagi musim pandemi ya. Jadi sebenarnya di sini kita adakan minuman jamu juga. Jamu, wow. Iya. Oh itu jamu. Ya. Wow. Jadi di sini jamu ini banyak banget khasiatnya. Nah ini salah satunya. Ini jamu apa ya Mbak? Itu kunyit asam. Oh ini kunyit asam. Boleh coba. Sebenarnya sih masih banyak ya menu-menu lainnya. Apa Tapi aja tuh? Boleh dicerita mungkin? boleh sedikit. Jadi di sini ada jamu, ada wedang jahe. Wedang jahe, wah kesukaan saya tuh. Minuman teh bunga telang. Terus Terus tuh nasi tadi kan nasi biru, nasi jagung, terus flower cake untuk snack-snack. flower cake. Iya. Flower cake. Flower cake itu seperti lapis, teksturnya seperti lapis, cuman kalau lapis kan lembek nih ya. Iya. Kalau flower cake itu kita agak buat keras sedikit. Oh, oke. Jadi dia bentuknya bisa berdiri. Kalau lapis kan dia tidur. Oh iya. Oke. Gitu. Jadi selain makan makanan yang di sini juga kita ada beberapa makanan. Terus kita juga adakan kayak orderan untuk ulang tahun, kayak tumpeng-tumpeng gitu. Oh berarti tumpengnya tapi bukan pakai nasi kuning nih? Ada juga yang nasi kuning. Nah dan ada juga sih ya kayak mereka maunya bercampur. Jadi tahapnya tuh biru, putih, jagung. Wah, jadi keren ya. jadinya bertahap-tahap. Memang benar-benar beda dari yang lainnya. Memang benar-benar ide Mbak Suci itu luar biasa kreatif, pinter mencari peluang ya ternyata Mbak Suci ya. Selain bekerja, usahanya oke. Nah Mbak Suci kan tadi Mbak Suci bekerja, terus usaha, dan selama ini udah berapa lama nih Mbak berjalan usahanya? Kita usaha itu sebelum pandemi. Oh berarti sebelum pandemi Iya, nih? sebelum pandemi kita sudah buka kecil-kecilan. Awalnya sih kita nggak serame yang sekarang ya. Iya. Nah, terus awalnya tuh cuman warga-warga sekitar nyoba-nyoba. Nah, mungkin dari mulut ke mulut, dari posting ke posting, mungkin kan zaman sekarang kan zaman modern ya, jadi semua ada HP, jadi terkenal. Terus orang itu pada berdatangan. Akhirnya kami yang susah mengatur karena banyak orderan masuk ya. Jadi orderan itu masuk banyak sekali. Nah, di situ kita mulai agak bimbang antara kerja atau fokus usaha gitu ya. kan. Iya. Jadi selagi kita bisa ambil dua-duanya, oke lah kita jalanin dulu. Oke, baik. Nah, Mbak Suci kan tadi saya mendengar awalnya dari orang ke orang. Nah, saya mau tahu nih Mbak, kan awalnya merintis dari kecil sampai sekarang ya udah banyak yang order. Iya. Itu tentu tidak lepas dari marketing ya, pemasaran. Iya, Nah, pemasaran. selama ini pemasarannya gimana ya Mbak? Siapa tahu kan teman-teman punya ide yang sama, cuman mereka punya kendala pada pemasaran. Nah, gimana Mbak Suci pemasarannya? Untuk pemasarannya itu sangat gampang sekali ya, karena zaman sekarang itu zaman canggih. Ya, Nah, oke. kita bisa buat salah satu grup, supaya dari teman-teman. Nah, jadi buat grup dulu untuk sementara. Terus sistem apa ya, kayak online sistem Gojek gitu kan. Jadi pre-order. Iya, pre-order juga kita adakan. Jadi semua berbagai macam cara kita sudah lakukan. Jadi dari melalui sosmed sosial sebagai media. semua sudah kita jalani. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Sosmed ya Mbak paling Iya, berpengaruh. karena kayak Facebook, Instagram, Facebook, segala macam itu sudah membantu kita. Membantu. Wow. Jadi kita nggak harus
keluar-keluar manggil orang, saya jualan ini, saya jualan ini, tidak harus seperti itu. Kita cukup posting di sosmed aja. Sosmed aja Iya. dan udah banyak. Selain sosmed ada tempat pemasaran lain nggak? Kayak mungkin kedai atau yang lain, atau mungkin sekarang kan banyak nih Gojek atau apa namanya? Ya pokoknya sejenis seperti itulah. Itu ada juga nggak, Mbak? Jadi kita di sini ada sistem kerjasama. Oh, kerjasama Iya. sama siapa tuh? Jadi jadi kita di sini awal membuatnya kedai itu secara dengan kecil-kecilan itu akhirnya semua masyarakat kita gabungkan untuk bekerja sama. Jadi selain untuk usaha pribadi juga menarik Menarik masyarakat masyarakat untuk bekerja sekitar. sama. Wow, keren banget ya. Iya. Jadi memang niatnya aja udah tulus, bukan hanya untuk menimbun pundi-pundi untuk pribadi, Iya. tapi pertama tadi memikirkan lingkungan, memikirkan masyarakat sekitar. Luar Iya. biasa, Mbak Suci. Jadi kita kalau mau berkembang harus masyarakat juga berkembang dong ya. Bagus Karena sekali. kita tanpa masyarakat juga nggak bisa sendiri. Oke, bagus. Nah sekarang Mbak kan banyak nih usahanya, terus orderannya juga sudah semakin banyak. Pasti tentunya yang kita selalu terlintas nih kan, apalagi masa pandemi ya. Iya. Pasti teman-teman kan mungkin banyak yang bingung mau usaha apa, dan juga pasti yang tujuannya untuk berusaha kan untuk mencari cuan. Ngomong-ngomong cuan nih, gimana Mbak hasil dari usahanya? Kalau usaha sih ya lumayan. Lumayan, lebih besar yang mana nih? Lebih besar kerja atau lebih besar dari usaha? Ya jauh dong ya, lebih besar usaha. Lebih besar usaha. Iya. Berapa nih perbandingannya? Wow, bisa kita. Makanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, Iya. atau bagaimana? Kalau kita hitung, kita kan kalau di kerja sebagai karyawan orang itu per bulan. Iya, Jadi oke. kalau kita usaha kan kita menerima per hari. Mm-mm. Jadi kalau kita hitung-hitung per bulan bisa 3 kali lipat yang kita digaji. Wow, 3 kali lipat dari Mbak. Saya juga pengen dong usaha. Masih bingung nih. Iya. Siapa tahu nih teman-teman kan lagi masa pandemi seperti ini ya. Banyak Iya. yang mungkin putus hubungan kerja dari tempat kerja sebelumnya dan mau mencari usaha. Ini mungkin bisa sebagai referensi ya Mbak. Iya, Karena betul. kalau saya amati nih, saya sebagai pengamat gitu ya, yang saya lihat sekarang ini mudah dibuat ya Mbak. Iya. Mudah dibuat dan Mudah. kegiatan ibu sehari-hari memasak. Contohnya ini kan nasi jagung, nasi biru, jamu, ini semua yang dilakukan bisa di dapur dan Iya. itu tidak perlu keluar rumah ya Mbak ya. Iya, benar. Dan kalaupun tidak habis misalkan ya, yang pertama solusinya tadi pakai pre-order Iya. untuk mengurangi masak terlalu banyak dan tidak laku. Dan kalaupun tidak laku, ini kan bisa kita konsumsi Iya, sendiri ya Mbak ya. betul. Karena makanannya bukan cukup lengkap, memang sangat lengkap. Ada protein, karbohidrat, sayur, minuman juga ada, jamu juga ada. Iya, jadi dan untuk stamina kita juga sudah iya, ada. stamina juga kita ada. Luar biasa. Luar biasa banget nih Mbak, ide dari Mbak Suci. Tapi saya juga sebentar. Nggak sabar nih pengen minum dulu ya sebentar ya. Boleh, Pengen boleh. rasain jamunya. Terlalu asik ngobrol sampai lupa nih ngerasain jamunya. Luar biasa. Enak banget. Nggak terlalu manis, seger banget. Nggak terlalu manis karena saya nggak suka manis ya. Ini cocok banget buat saya. Seger, ada asem-asemnya, seger, manis, asem, kunyitnya kerasa. Mungkin ada tambahan lain Iya. yang mungkin rahasia. Rahasia dapur Mbak Suci. Cuman ini enak banget teman-teman. Boleh coba deh. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di sekitar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, boleh loh. Boleh kan Mbak Boleh Suci? dong. Boleh kan order ke tempat Mbak Suci yang biasanya jalan-jalan ke Tangkiling. Nanti kita share itunya ya, kontaknya di deskripsi ya. Oke? Oke, editor, tolong ya nanti ya. Boleh ya Mbak Suci ya. Boleh. Siapa tahu ada teman-teman yang mau coba. Oke, teman-teman,
Pasti teman-teman juga penasaran ya, kalau namanya usaha itu kita juga tidak selalu harus berpikir oh kita pasti sukses. Ya. Pasti ada dong kendala-kendala yang kita hadapi selama merintis usaha. Nah, Iya, benar. kita juga mau dengar nih teman-teman dari Mbak Suci, pengalaman Mbak Suci suka duka selama merintis usaha sekarang ini. Apa sih Mbak Jadi gini, kendala saya untuk awal-awal tuh sangat sakit ya. sakit? Tapi Mbak Suci nggak patah semangat ya? Enggak dong, saya harus lebih gimana sih supaya bisa menarik customer itu, supaya bisa enak sama kita, supaya makanan kita juga laris dan juga mereka suka dengan makanan kita. Nah, kita di sini gunakan secara pendekatan dulu. Oh, pendekatan sama Iya, customer. sama customer Oke. sendiri. Nah, kita ajak ngobrol-ngobrol orang tersebut supaya merasa nyaman sama kita. Terus kita tanya nih supaya kayak mbaknya, kurangnya apa sih di mana? Nah, jadi kalau kita ada kritik dari seseorang, jangan kita down langsung. Jadi di situ kita berarti besok kita harus lebih enak lagi. Berarti itu. Kritik itu sebagai sarana untuk introspeksi diri ya. Introspeksi diri, benar. Bagus banget, Mbak Suci. Nah, luar biasa. Atau ini juga ya, awal-awalnya kita bikin kue nih ya. Kadang kita bikin kue 30 nggak habis loh ya. Iya, oke. Nah, caranya itu kita bagikan aja ke customer. Berarti kalau misalkan nggak habis daripada dibuang, dibagi-bagi, berbagi rezeki ya. Iya, berbagi-bagi. Jadi dari situ dari kita awal membagi ke teman-teman atau ke customer kita, mereka tuh jadi dia enak loh, seumpamanya ini nanti kita bisa dong join atau gimana, atau tawar-menawar dong masalah harga gitu kan. Jadi mereka dari situ kita enak, mereka pun ikut enak. Berarti gitu. untuk menentukan harga juga bukan Mbak Suci yang mematok harga sekian, tapi Mbak Suci juga ada diskusi sama customer juga, ya. Kalau segini ini terlalu mahal nggak? Kalau rasanya seperti ini cocok nggak? Seperti benar. Jadi teman-teman, dari semua makanan yang saya coba nih, itu semuanya rasanya enak dan pasti bikin lagi. Bikin lagi. Nih, cincaunya, jamunya lihat sekali minum segini. Belum ini saya pengen banget nih mau habis ini tuh tadi belum sarapan. Cuman nanti kalau misalkan udah mau selesai mau saya habisin. Kesimpulan nih Mbak, dari kita ngobrol kali ini, kalau menurut Mbak Suci sendiri nih, usaha yang Mbak Suci jalankan di masa pandemi ini gimana pengaruhnya? Apakah usaha itu sangat-sangat membantu di masa pandemi seperti ini atau tidak? Itu atau sangat membantu sekali. Sangat membantu ternyata. Karena kalau kita mengharapkan dari gaji itu nggak bisa ya. Kita walaupun suami saya bekerja, saya bekerja, itu namanya keluarga kan kita nggak tahu, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Nah, karena adanya usaha ini saya sangat terbantu sekali karena usaha sampai ini. Bisa bikin rumah ya Mbak. Wow, teman-teman. Kalau teman-teman tahu sekarang rumah Mbak Suci itu baru karena 2 tahun yang lalu saya pernah berkunjung nih ke rumah Mbak Suci. Itu rumahnya masih sama orang tua ya. Nah, sekarang rumahnya baru, dan itu hasil dari usaha atau hasil bekerja? Usaha dan juga hasil kerja. Keren. Mbak, kapan-kapan nanti kita bisa main ke rumah Mbak Suci ya? Bisa. Saya mau belajar nih, nanti boleh. mungkin mau bikin beberapa nih, mungkin cincau, nasi jagung atau nasi burungnya boleh ya? Boleh. Teman-teman penasaran kan? Mungkin siapa tahu mau mencontek nih usaha Mbak Suci, boleh kan Mbak Suci? Boleh. Karena kalau rezeki mah sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau masalah menu atau kita ikut-ikut yang lain itu nggak apa-apa ya, kita
kita fair aja. Tapi itu kan tergantung lagi dari kitanya sendiri gitu kan. Kalau kita bagus di pemasaran, mungkin orang lebih tertarik ke kita atau tertarik ke siapa kan, itu kita tidak tahu, hanya customer yang tahu. Jarang-jarang loh ada pengusaha yang seperti ini yang mau berbagi resep dapurnya kepada orang lain. Ya kalau ada yang mau, monggo silahkan, saya akan. Wah, bener nih Mbak. Nanti kita datang loh, bener ya. Jadi nih deal teman-teman. Nanti kita datang ke rumah Mbak Suci ya. Kita mau belajar. Nanti teman-teman boleh komen deh. Teman-teman mau belajar yang mana nih yang ditujukan Mbak Suci? Ada flower cake, ada es cincau susu, jamu, nasi jagung, nasi biru. Boleh teman-teman komen, tulis di komentar mau belajar yang mana, nanti kita datang ke rumah Mbak Suci untuk belajar. Kita akan kasih tunjuk ya Mbak Suci. Iya, kita pokoknya kasih tahu dari awal cara membuatnya, biar bagi yang mau usaha juga bisa belajar sama saya. Atau bisa juga nih ya, awalnya juga saya belajar ini semua dari YouTube. Awalnya saya tidak bisa masak sama sekali. Sampai usaha yang sukses seperti ini. Nah teman-teman, benar kan yang saya bilang kalau tamu kita ini luar biasa. Dia itu seorang ibu dengan 1 anak, seorang istri, seorang pekerja, dan seorang bos di tempat usahanya sendiri. Dan usahanya sangat-sangat luar biasa. Nah, oh ya Pak. Oke, nah teman-teman, karena saya udah nggak sabar nih pengen makan semua yang ada di depan mata saya nih. Jadi sesi kita cukupan sekian. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat buat semua orang ya Mbak, perbuatan buat semua orang, buat lingkungan dan buat Mbak Suci sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentunya. Kalian kepo tentang apa mengenai Mbak Suci dan usahanya. Boleh komen dan bye-bye.